di dalam surat Al-Furqan ayat 32 itu Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika amal ibadah kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicek ya, haba'an mansura, ternyata seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Ternyata kita capek-capek itu beribadah karena di ujung ya amal baik kita itu ada perasaan ujub, bangga diri itu, Pak. Maka hancurlah seluruh amalnya itu, haba'an mansura. Tapi kalau misalnya setelah amal baik itu dikerjakan ya, kemudian ada yang memuji kita, manusia ini teman-teman sahabat memuji perbuatan kita, maka kata Rasulullah itu pertanda amal kamu baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasul berkata, "Ara'aita rajulan ya'mal amalan fayahmaduhun nasu alaihi." Kala Nabi, tilka ajilu busyral mukmin. Rasul berkata, bagaimana pendapat kalian jika kalian beramal soleh, berbuat baik, tiba-tiba ada yang memuji kalian tuh, orang-orang memuji kamu, ya. Bagaimana pendapat kalian? Sebelum nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu adalah berita baik, busyra, berita baik yang Allah sampaikan kepada kamu yang telah melaksanakan ibadah atau amal baik tadi, bahwa kamu orang baik dan orang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang datang muji, aduh hebat tadi, bagus ini baca Qurannya, ya. Bagus tuh sedekahnya, bagus tuh ceramahnya. Itu pujian bukan dari orang itu sebetulnya, dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada yang bersangkutan. Sepanjang kita yang dipuji itu tidak merasa ujub, tidak merasa bangga diri. Nah, ini merupakan berita baik. Kayak seperti ini, Pak. Dalam hadis lain ya, Imam Anas bin Malik cerita tentang jenazah tuh, orang meninggal tuh, satu kampung orang berkomentar, bagus itu meninggalnya, ya, cakep dia bilang, bagus, khair. Banyak orang memberikan kesan kepada orang yang meninggal itu baik. Kata Rasulullah, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard. Jangan. Barang siapa yang memberikan pujian yang baik kepada orang yang meninggal dunia, maka pasti dia menjadi ahli surga. Wajabat itu pasti. Dan barang siapa memberikan celaan kepada orang yang meninggal dunia, maka pasti yang meninggal itu ahli neraka. Lalu Rasul berkata, kalian yang memuji, memberikan keterangan orang yang meninggal itu adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau kita misalnya ada orang meninggal, sebaiknya ucapkanlah kebaikannya saja. Jangan ucapkan kejelekannya. Sekalipun memang kadang-kadang ada ulama yang melarang. Apa diantaranya? Itu kalau kita selepas sholat jenazah itu, ya, di beberapa kampung, dan memang dibimbing ulama, ditanyakan, kaifa hadhihi janazah? Bagaimana pendapat kalian jamaah tentang almarhum ini? Kita kan menjawab, khair,
Ulang lagi sampai 7 kali tuh. Khair. Mengkondisikan agar orang itu berpendapat bahwa yang meninggal ini baik. Karena kalau semua orang menyatakan almarhum baik, maka dia ahli surga. Pak ya, kalau bapak di kampung ada imam lalu menyatakan bagaimana pendapat bapak-bapak tentang jenazah ini? Baik, gitu ya. Terus semua baik, ucapkan baik. Nah, ucapan baik itu semata-mata Allah menanamkan kepada hati kalbu orang itu, karena tidak mungkin terucap kalimat baik dari mulutnya kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan kalian ada saksi Allah di muka bumi sampai berani mengatakan baik. Balik hadis tadi. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik ada yang memuji, itu pertanda baik amal kita. Dalam hadis lain kata Hurairah, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni a'malu amalan fasirruhu fayutlu alaihi fayujibuni, hal dzalika alai ajrun ya Rasulullah? Qala falaka ajrain, ajrun fis sirri wa ajrun alaniyah. Suatu kali seseorang datang mendengar Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah beramal, berbuat baik, beribadah, diam-diam ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada datang orang ya menemui saya dan menganggap perbuatan saya itu baik dan bercerita tentang kebaikan saya. Sampai kemudian dia mengagumi amal saya itu. Apakah saya mendapatkan pahala ya Rasul dengan ibadah saya itu? Lalu Rasul jawab, justru bagi dirimu ada 2 ganjaran, 2 pahala. Yang pertama, pahala karena kamu tidak ingin mendapatkan pujian itu, amalan itu fasiru itu maksudnya rahasia. Artinya dia tidak ada niat. Pahala karena kamu diam-diam beramalnya. Yang kedua, pahala kamu mendapatkan pujian dan jadi contoh bagi orang yang memuji itu. Kan kalau orang memuji pasti menjadikan dia sebagai contoh. Bagus ya, pasti jadikan contoh, teladan. Makanya orang seperti ini mendapatkan 2 ganjaran, dan itu sebagai bukti bahwa perbuatan yang memang baik. Tapi sebaliknya, kalau sejak awal dia sudah berniat untuk mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan, pengen dilihat, pengen didengar tuh, inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Di antara perkara yang menakutkan yang paling aku takuti, Rasul, ada masalah yang ditakuti. Ini kata Rasulullah perkara yang paling aku takuti. Apa? Syirik kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Ria, pengen dilihat, pengen dipuji, ya, sum'ah, pengen didengar, pengen dapat konten, perhatian, ya. Bahkan kata Sayyidina Ali, ria itu tandanya ada 4. Dia kalau tidak ada orang, dia nggak mau beramal, ya. Di tempat sepi dia nggak mau beramal. Tapi kalau ada banyak orang yang melihat, menyaksikan, dia semangat beramal, beribadah itu. Yang ketiga, kalau nggak dipuji, dia mau berbuat. Kalau dipuji, dia sungguh-sungguh beramal. 4 ini ciri ria. Hati-hati. Karena kalau nggak, hancur. Lalu kata Rasulullah SAW berkata lagi, di hari kiamat nanti Allah akan memanggil kalian, ya, yang ria ini, dan berkata, idhabu ila alladziina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan
sini ya. Ini orang-orang yang ria nih, yang pengen dapat pujian, pengen dapat tepuk tangan nih, ya. Atau bikin buzzer supaya memuji kamu, menganggap perbuatannya bagus nih, ya. Bikin influencer gaji 23 miliar tuh, ya, supaya memuji perbuatan nih. Ini sengaja pengen dipuji, ya. Pengen dipuji tuh, bikin buzzer, bikin influencer. Lah, kata Subhanahu wa ta'ala nanti nih, pergilah kamu kepada orang yang dulu waktu kamu beramal di dunia, ya, agar memuji kamu. Pergi kepada dia dan coba perhatikan apa yang bisa dia berikan kepada kamu. Ya, karena dulu kamu waktu di dunia minta mendapatkan pujian dari dia, pergi ke sana. Allah begitu